Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan video pada materi yang kedua. Nah, di materi yang kedua ini kita belajar beberapa materi. Yang pertama diawali dengan ucapan selamat, ya, mulai dari selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore. Dan juga ada nanti ketika kita bertemu dengan seseorang, biasanya kita menanyakan kabar. Nah, kayak gitu. Kita mulai dari ucapan ketika kita bertemu di pagi hari. Nah, itu kita ucapkan sobaul khair. Sobaul khair. Nah, ketika diucapkan sobaul khair, maka kita menjawab sobaun nur. Sobahun nur. Nah, artinya selamat pagi juga. Kalau waktunya siang, maka ucapannya berubah menjadi naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Jawabnya bagaimana? Maka menjawabnya sama, yaitu naharuka sa'id. Artinya selamat siang. Kalau sore, itu kita ucapkan masaul khair. Masaul khair. Maka kita menjawab juga masa Nur, masahun nur, selamat pagi, sore juga. Ketika ada salah satu juga ucapan selamat ketika kita bertemu ataupun bertanya kabar seseorang. Nah, itu kita mengucapkan kaifa halukum ataupun kaifa halik, atau artinya apa kabarmu, kaifa halik. Maka kita menjawab bi khair, ana alhamdulillah. Keadaan saya baik, alhamdulillah. Nah, itu untuk satu orang. Nah, kalau kaifa halukum untuk semuanya, maka diganti nahnu. Ana bi khair, nahnu alhamdulillah. Nah, seperti itu. Itu untuk ucapan bertemu seseorang, kita bertanya selamat pagi, selamat sore, ataupun sapaan. Nah, yang kedua, kita belajar yang namanya al-a'dadul arabiyah, atau yang dinamakan angka-angka dalam bahasa Arab. Angka-angka dalam berbahasa Arab itu yang menjadi kuncinya adalah 1 sampai 9. Nah, itu dimulai dari 1. Wahid, isnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyara. Asyara itu 10. Nah, tetapi menjadi kuncinya itu 1 sampai 9 tadi. Kalau kita masuk kepada angka belasan, kita tinggal nambah asyara tadi, angka 10, asyara. Misal 1, ahadu asyara, 2, ithnani asyara, 3, thalathatun asyara, 5, khamsatun asyara. Tinggal menambah asyara. Tetapi kalau bilangannya 20, ya, 20 kita nama isrun. Kalau 20 itu artinya isrun. Kalau 21, wahidun wa isrun, wahid wa isrun. 22, ithnani wa isrun. 3, thalathah wa isrun, ya. 5, khamsah wa isrun. Tinggal menambahkan isrun di belakangnya pun selanjutnya sampai ke bilangan-bilangan berikutnya. Tetapi yang perlu wajib itu angka 1 sampai 9. Nah, ketika kita sudah hafal 1 sampai 9, maka selebihnya kita akan menambahkan saja. Seperti 11 tadi, asyara, wahid asyara, kayak gitu. Itu pelajaran tentang al-a'dadul arabiyah ataupun angka-angka dalam berbahasa Arab. Pelajaran berikutnya tadi kita belajar tentang al-kalimah, kalimat. Dalam al-kalimah ini dia terdiri jadi tiga bagian. Yang pertama ada ismun, yang kedua ada fi'lun, yang ketiga ada harfun. Ismun itu bermaknakan nama, bisa nama tempat, nama benda, nama orang, itu ismun. Misalkan Muhammad Khalis itu tergolong ismun, Ahmad ismun, kursiun ismun, nama meja, seperti itu. Dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada fi'lun. Fi'lun itu bermakna kata kerja. Makan itu kata kerja. Berlari itu kata kerja. Nah, yang ketiga itu harfun atau huruf. Nah, di huruf ini dia terdiri lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fi, ada ila, ada ala. Fi artinya di dalam.
Ila artinya ke, ala artinya di atas. Fil masjid, ya, berarti di dalam masjid. Ila masjid, ke masjid, pun seterusnya. Jika digabungkan ke semua kalimat tersebut, maka kalimat tersebut disebut dengan jumlatul mufidah. Jumlatul mufidah. Misal, contohnya, zahaba Khalis ilal madrasah. Nah, zahaba itu bermakna fa'il atau fi'lun. Kata kerja, pergi, itu berarti kata kerja. Khalis, Muhammad Khalis itu bermakna ismun. Ismun di sana adalah khalis, ya. Arti ismun itu adalah nama. Yang ila itu harfun. Harfun. Ke mana? Ke masjid. Nah, zahaba Khalis. Nah, itu kan tidak jelas. Maka ditambah zahaba Khalis ila masjid. Khalis pergi ke masjid. Itu pelajaran kalimah. Kita lanjut. Pelajaran berikutnya atau yang keempat itu kita mempelajari tentang muzakkar dan muannas. Apa perbedaan muzakkar dan muannas? Muzakkar itu diperuntukkan untuk laki-laki. Ya, baik nama orang ataupun benda. Khalis, Ahmad, Muhammad, Syamsul, Yusuf. Nah, itu muzakkar. Yang kedua kalau kata benda, qalamun, kursiun. Nah, itu muzakkar. Muannas itu diperuntukkan untuk perempuan. Maka contohnya apa? Fatimah, saburatun. Nah, apa tanda-tandanya? Tersebut dalam masalah kalimatun muannas ataupun kalimatun muzakkar. Yang pertama, kalimatun muannas dulu ya. Kalimatun muannas itu yang pertama adanya ta marbutah. Ta marbutah itu terletak pada di akhir kalimah. Misalkan Fatimah ada ta di atas, maka itu disebut dengan muannas. Saburatun, saburatun. Nah, ta di atas itu bermaknakan muannas. Ya. Dalam yang kedua, tanda muannas itu alamatul muannas ada ta ta'nis. Ta ta'nis itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama as-sakinah, itu artinya diam. Yang kedua ada al-muttuhah, artinya terbuka. Zahabat, ya. Misalkan itu berarti telah pergi perempuan. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi bahwa yang selanjutnya itu adalah mufrad. Mufrad, mutsanna. Mufrad itu bermakna satu orang. Misalkan Ali, kursiun. Nah, hanya bermakna satu orang atau tunggal. Sedangkan mutsanna itu dua orang. Ya, misalkan Muhammad dengan Yusuf, dua orang tadi, maka disebut dengan mutsanna. Terus ada yang namanya jamak. Jamak itu lebih daripada dua. Untuk jamak ini itu diakhiri dengan huruf waw dan nun. Misalkan kalau munah, ya. Terus ada jamak ini terdiri lagi menjadi dua. Ada jamak muzakkar salim dan ada jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim itu lebih dari dua orang laki-laki. Muannas salim lebih dari dua orang perempuan. Biasanya untuk jamak muannas salim ini diakhiri huruf alif dengan fa dan huruf taf dengan ya. Kemudian pelajaran yang terakhir tadi kita berbicara tentang adawatul istifhan ataupun kalimat tanda tanya. Dia bermacam-macam. Ada man, siapa? Ada min, dari mana? Min aina ji'ta, dari mana kamu? Ana min masjid. Nah, kan itu merupakan tanda tanya. Kemudian ada mata. Mata itu kapan? Nah, ya. Mata tashabu ila masjid. Kapan kita pergi ke masjid? Ma apa?
ya, apa. Kemudian aina, di mana. Aina uh, aina darasta, misalkan di mana kamu belajar. Kemudian limaza, kenapa. Limaza anta tadrusu lughatul arabiyyah, kenapa kamu belajar bahasa Arab. Nah, itu tanda tanya tadi. Kemudian kaifa, bagaimana, ya. Kam, berapa. Kam sah al-an, misalkan seperti itu. Dan yang terakhir ada hal. Hal itu apakah. Mungkin itu saja rangkuman pembelajarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.